Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, kembali lagi bersama saya. Jadi di video kali ini saya ingin membuat video berdasarkan request salah seorang dari teman kita yang berkomentar, yang isi komentarnya kurang lebih meminta tips bagaimana sikap kita sebagai seorang karyawan baru seharusnya bersikap gitu. Video ini saya buat berdasarkan pengalaman saya dulu ketika awal masuk bekerja. Jadi gini teman-teman, kalau saya pribadi, karena saya termasuk orang yang nggak enakan, jadi dulu itu ketika saya disuruh apapun ya saya mau gitu, meskipun itu memberatkan. Karena gini teman-teman, yang namanya karyawan baru itu, meskipun kita misalkan ternyata udah jago, bahkan lebih jago dari orang-orang yang udah lama di sana, karena mungkin kita udah ada pengalaman di tempat kerja sebelumnya misalkan, apalagi nggak ada pengalaman sama sekali, kita itu harus di bawah gitu. Mau tidak mau, orang yang lama itu nggak mau dia tersaingi. Dan di antara tanda bahwasanya kita ini merendah, kita itu harus nurut dan jangan sekali-kali membantah. Wah bang, kalau misalkan kita di awal dijajali banyak pekerjaan terus kita nggak pernah komplain, nantinya kita justru makin ditambah bebannya. Nah gini teman-teman, dulu ketika saya diberikan berbagai job desk gitu ya, disuruh ini disuruh itu, saya nggak pernah ngelawan, karena atasan akan melihat mungkin skill yang utama, kecepatan dalam menyerap materi juga yang utama, tapi ternyata kitanya ini pilih-pilih, ini kan bukan kerjaan saya, kitanya ini suka nolak apa yang diberikan oleh atasan dalam hal pekerjaan. Nah itu akan menjadi nilai pengurang kualitas kita di mata atasan. Dan oleh sebab itu bisa saja karena kita sering membantah, karena kita sering hitungan, pokoknya kalau banyak komplain di awal itu akan menjadi nilai pengurang kualitas diri kita di mata atasan. Dan bisa saja kalau misalkan atasan kita nemu orang yang lebih siap dari kita, ya kita akan ditendang gitu. Di awal-awal ya kita mau tidak mau terima aja semuanya. Nah nanti ketika kita udah lama, ketika kita di sana udah nyaman, udah matang, dan udah bisa bersatu dan beradaptasi dengan lingkungan sekitar, barulah di situ kita mulai perhitungan. Seperti halnya saya misalkan, dulu ketika di awal saya disuruh ini disuruh itu, ya nggak apa-apa. Bahkan orang lain jam 8 udah pulang, saya sampai jam 12 belum pulang gitu, karena ngerjain kerjaan yang sempat tercecer atau yang sempat tertunda. Kalaupun misalkan ditunda ke hari esok, ya nggak ada waktu lagi gitu. Saya juga sempat kesal, sempat pengen ngerasa marah dan sebagainya, tapi saya nggak berani gitu. Bukan nggak berani, lebih tepatnya nyadar aja bahwa saya anak baru. Ya udah saya kerjain. Dan menurut saya ini juga kesalahan atasannya, ketika melihat saya ini nggak banyak komplain kayak karyawan yang lain, dia justru keenakan ngasih kerjaan banyak ke saya, ngasih kerjaan inilah tambah lagi. Dan suatu hari ketika saya udah mulai punya bergaining, saya udah mulai bisa protes, saya udah mulai punya power untuk protes, saya protes gitu. Dan mau tidak mau atasan pun akan mendengarkan kita gitu. Karena apa? Karena kerjaannya kebanyakan di kita. Seandainya kita misalkan gak mau kerja atau kita keluar, oke, memang mungkin perusahaan akan mengizinkan kita keluar, tapi nantinya si atasan ini akan banyak keteteran karena kebanyakan kerjaannya itu dilimpahkan ke kita. Maka kalau dia nggak mau kehilangan kita, ya udah turuti permintaan kita, atau minimal ada beberapa hal yang kita minta diringankan gitu. Kalau tidak mau, ya udah saya mau keluar, dan ya silahkan cari orang yang mentalitasnya seperti saya gitu. Dan saya yakin akan sulit, karena dulu juga di tempat kerja saya sebelum saya itu, katanya udah ada 2 atau 3 orang yang mereka itu udah S1, udah punya pengalaman, sedangkan saya saat itu masih D3 dan fresh graduate. Tapi karena satu keunggulan, yakni saya ini disuruh apapun mau dan gak kapok, tetap bertahan, ya itulah yang menyebabkan saya diterima, bukan karena kemampuan saya. Sedangkan orang lain yang punya kemampuan tapi hitung-hitungan, ya sekarang mereka nggak ada gitu. Jadi itu ya teman-teman, yang pertama jangan nunjukin keahlian kita tuh harus manut banget gitu ya. Yang kedua, jangan banyak komplain, jangan banyak protes dulu sebelum kita lama di sana atau mampu menguasai semua job desk kita gitu. Kalau kita udah mampu menguasai job desk kita, udah beradaptasi dengan lingkungan sekitar, barulah kita punya power untuk protes gitu. Apalagi semakin banyak atasan kita melimpahkan kerjaannya kepada kita, ya itu kalau menurut saya justru lebih baik, karena kita lebih banyak senjata untuk bisa dipertahankan atasan. Karena biasanya ya, yang ada di mindset atasan itu, ketika kita misalkan anak baru tapi udah banyak komplain, ya atasan kita akan menganggap, wah kita ini mentalnya lemah, job desk saja belum dikuasai udah banyak komplain, gimana nanti kalau udah lama kerja di sini. Itu juga akan jadi pertimbangan atasan ya teman-teman. Makanya ketika saya dulu, sebelum saya menguasai materi, karena saya otaknya lemot ya, orang lain 3 bulan, saya setahun baru menguasai materi. Selama setahun itu saya diapa-apain gak pernah komplain. Saya kekurangan waktu tidur gak pernah komplain. Jam kerja saya beda 4 jam dari orang lain, saya nggak pernah komplain. Dikasih kerjaan apapun saya kerjain, nggak pernah ngeluh. Nah setelah saya menguasai materi kurang lebih setahunan, barulah di situ saya mulai banyak protes ke atasan terkait apa yang saya rasakan atau keberatan yang saya rasakan. Jika dengan kata-kata tidak didengarkan, maka saya protes dengan perilaku yang menyebabkan mau tidak mau itu jadi sorotan gitu. Dan karena sorotan itulah atasan menganggap, oh ini udah jadi hal besar, maka harus dibereskan dengan cara CNC atau berbicara 4 mata gitu. Ya simpelnya gini sih teman-teman ya, jangan pernah menuntut hak sebelum kewajiban kita terpenuhi. Itu menurut saya pribadi adalah sebuah basic yang wajib ditanamkan untuk setiap orang yang bekerja gitu.
Jangan sampai belum apa-apa udah hitungan, kewajibannya juga belum tentu terpenuhi, belum tentu tercapai, kita udah nuntut duluan. Saya yakin semua atasan pun nggak akan suka dengan tipe karyawan seperti itu. Oke, sekian aja sih dari saya untuk tips singkatnya, mudah-mudahan bisa dipahami. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.